Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini agar lancar, maka kita harus berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama-tama ibu akan memperkenalkan diri ibu ya. Nama ibu Dian Nazlatul Hamidah, biasa dipanggil dengan Ibu Dian ya. Dan pada pagi hari ini ibu akan menjelaskan tentang layanan orientasi. Pasti kalian tidak mengatakan itulah apa layanan orientasi, di dalamnya layanan orientasi itu ada apa aja. Maka hari ini ibu akan memberikan layanan orientasi yang bersangkutan dengan BK. Karena layanan orientasi itu adalah layanan awal di mana kalian mengenal sesuatu yang baru untuk lebih baik ke depannya ya. Dan apa sih itu layanan orientasi? Ada yang tahu? Oke, ibu akan jelaskan. Layanan orientasi adalah merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik untuk memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek tertentu, seperti ruang kelas yang mana, ruang kelas guru itu yang mana, ruang BK itu yang mana, UKS yang mana, dan tata usaha itu yang bagaimana, dan aturan-aturan di dalamnya. Itu semua adalah layanan orientasi awal pengenalan terhadap sesuatu yang baru. Dan ibu sebagai guru BK di sini, ibu akan menjelaskan tentang layanan orientasi pengenalan BK. Nanti di dalamnya ibu akan menjelaskan tentang pengertian BK, tujuan BK, dan manfaat BK. Dan ini ibu akan menjelaskan mengapa ibu memberikan layanan orientasi pengenalan BK pada awal kalian masuk ke sekolah ini, karena ibu ingin kalian mengetahui betul tugas BK itu seperti apa, yang orang lain itu mungkin selalu menganggap guru BK seperti polisi sekolah, orang yang jahat, orang yang suka menghukum. Nah, di sini ibu akan membetulkan bahwa BK itu tidak seperti itu, bahwa BK itu sahabat murid-murid semuanya. Karena BK di sini membantu kalian untuk mengatasi semua masalah ya. Seperti kalian ada masalah keluarga, masalah pelajaran, atau masalah apa, di sini guru BK itu bisa memberikan motivasi terbaik untuk kalian berubah. Dan guru BK itu sebagai sahabat murid-murid. Tidak ada kata guru BK itu suka menghukum, polisi sekolah, itu tidak ada. Semua akan ibu berikan penjelasan ini pada pengertian BK. Dan pada intinya, layanan orientasi itu adalah layanan awal di mana kalian aslinya tidak tahu menjadi tahu ya. Dan sekarang dan selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu singkatan dari BK. Singkatan dari BK adalah bimbingan dan konseling. Dan kata lain dari bimbingan konseling itu ibu guru sebagai orang yang memberikan bantuan itu namanya konselor, dan orang yang ingin dibantu itu namanya konseli. Konselor dan konseli. Oke. Dan di sini ibu akan menjelaskan tugas dari BK adalah untuk menjadi orang yang mau mendengarkan cerita kalian, untuk orang yang mau membantu kalian dalam menghadapi semua masalah. Dan misal contohnya kalian bercerita kepada ibu tentang masalah keluarga. Jadi di sini kalian gak usah khawatir kalau rahasia kalian itu akan terbongkar, karena ibu membawa asas kerahasiaan, dimana seorang konselor itu harus merahasiakan semua masalah yang ada pada konseli. Dan ibu akan memberikan jalan keluarnya yang baik bagaimana. Runtutan bagaimana nanti ibu akan jelaskan jika kalian mempunyai masalah dan mau bercerita dengan ibu. Karena di sini ibu memberikan yang terbaik untuk kalian. Jangan takut kepada guru BK. Sekali lagi, jangan takut kepada guru BK.
Karena guru BK di sini adalah membantu kalian untuk mencari jalan keluar yang terbaik itu bagaimana. Ya, kalian pahami dulu BK itu apa? Yaitu membantu kalian dalam mengatasi semua masalah yang ada dan bukan polisi sekolah. Guru BK itu baik hati dan guru BK itu bisa menjadi sahabat kita semua ya. Setelah Ibu menjelaskan itu layanan orientasi itu apa dan pengertian BK itu apa, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan dari BK. Tujuan dari BK itu adalah membantu peserta didik untuk mencapai tugas-tugas yang diinginkan dan menjadi seseorang yang efektif dan produktif, seperti pengenalan diri, potensi diri itu apa yang ada dalam diri, dan membangun karir yang pas untuk anak tersebut. Itu tujuan-tujuan dari kita mengenal BK. Dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Itu juga melalui proses kalian mengenal BK. Jadi kalau kalian mengenal BK, kalian itu pasti senang. Pasti kalian ingin, oh ternyata guru BK nggak seperti itu ya, kayak gitu mesti. Terus mengatasi dari hambatan masalah pada pembelajaran. Ibu di sini ibu BK tidak langsung semena-mena masalah BK terus itu enggak, tapi kalian bisa curhat masalah pelajaran yang lain seperti apa? Matematika. Mesti kan kalian kebanyakan peserta didik itu kesulitan dalam pelajaran matematika. Di sini nanti Ibu bisa memberikan layanan terbaik bagaimana sih belajar yang efektif, bagaimana sih belajar yang sesuai dengan hati kita. Itu di situ nanti Ibu akan jelaskan semua problem-problem seperti itu. Nanti kalian kalau mengenal tujuan-tujuan dari BK, manfaat BK, pengertian BK, kalian mesti tahu semuanya dan kalian itu bisa menerimanya dengan baik gitu loh. Terus dan kita itu bisa memahami, menerima masukan orang lain dan menghargai orang lain kalau sedang berbicara. Kan terkadang kita nggak menghargai sih orang berbicara di depan, itu apa, enggak. Tapi kalian kalau tahu tujuan dari BK, kalian mesti menghargai seseorang itu, bahwa seseorang berbicara di depan itu tidak semudah yang kalian pikir. Harus dengan mental yang kuat, pemberani, dan tahu resiko-resiko yang ada. Seperti misal salah omong, mesti kalian oyo-oyo ikan seperti di kelas. Kalau misal ada yang salah, itu nggak boleh seperti itu. Kita harus menghargai seseorang untuk berbicara di depan, walaupun itu salah ataupun apa, kita tetap menghargai itu, karena itu dari tujuan BK untuk anak-anak membuat rasa yang bisa toleransi kepada siapapun. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang apa sih manfaat mempelajari BK. Manfaat mempelajari BK adalah untuk dapat memahami dan menerima diri sendiri dan orang lain, sehingga meningkatkan hubungan yang efektif dan meningkatkan cara berpikir yang positif. Lebih jelasnya, lebih penting itu memahami diri sendiri. Karena apa? Karena kita bisa melihat potensi-potensi yang ada pada diri kita. Apa sih kita, basicnya apa sih? Nah, itu fungsi untuk mengenal diri sendiri dan tidak akan memaksakan sesuatu hal yang mungkin diri kita itu tidak bisa. Ya boleh membuat jadi pengalaman hidup, itu tidak apa-apa. Tapi kan kita harus mengerti potensi pada diri kita, basicnya apa dan bagaimana, seperti itu. Dan yang tadi contohnya kita menerima orang lain. Seperti tadi kan contohnya berbicara di depan, kita harus menghargai orang tersebut. Itu contohnya. Dan seperti orang di luar sana menganggap misal kita pakai baju, terus orang itu berbicara, kamu tidak pantas memakai baju ini. Tidak apa-apa, tidak usah diambil hati. Itu kan namanya juga orang, mesti kan punya berpendapat masing-masing untuk berarti aku tidak cocok ya seperti ini. Jadi introspeksi diri itu tidak apa-apa karena kita menghargai orang tersebut. Dan kita itu selalu berpikir positif kepada orang tersebut. Berarti orang tersebut menjadikan kita lebih baik. Itulah manfaat kita mempelajari BK itu seperti itu.
Jadi kita selalu berpikiran yang positif terhadap seseorang. Seperti contohnya orang bertato. Itu kan tidak semua orang bertato bersifat nakal. Tapi kan juga orang bertato itu dia ibadah, bisa mengaji dan menghormati orang tuanya, gitu kan? Jadi kita mengenallah seseorang dulu baru kita mengkritik. Oh, dia bertato tapi dia bisa ngaji kok. Dia baik kok sama orang tua. Itu manfaat kita mengenal orang lain dan menghargai orang lain, dan lebih penting kita bisa memahami diri kita sendiri. Dan kesimpulannya, layanan orientasi itu adalah peserta didik mampu beradaptasi di lingkungan yang baru. Dan mengapa ibu guru menjelaskan panjang lebar tentang BK? Karena ibu ingin kalian itu tahu tujuan BK, manfaat BK, dan pengertian BK sebenarnya itu apa, dan tugas-tugas BK itu seperti apa, agar kalian itu kedepannya nanti lebih enak dan tidak akan menganggap guru BK itu sebagai polisi sekolah dan orang yang suka menghukum. Tapi guru BK itu adalah orang yang membantu kalian jika ada masalah. Karena ibu tadi sudah menjelaskan sangat panjang sekali, dan semoga kalian memahami. Dan jika ada salah kata, perbuatan, atau perkataan yang selama ibu menjelaskan itu salah, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.